Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelum memasuki pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat kita serap dan dapat kita pelajari di hari kemudian. Oke, membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Apakah semua masuk pada hari ini? Alhamdulillah, berarti semua masuk ya. Oke, pembelajaran hari ini mengenai sebuah cahaya dan alat optik. Oke, di sini siapa yang paham atau siapa yang mengerti apa cahaya tersebut? Betul sekali, cahaya yaitu energi yang terbentuk dari suatu gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Iya, betul. Semua penjelasan tentang cahaya berbagai macam. Oke, sebelum memasuki materi tentang cahaya dan optik, terlebih dahulu siapkan sebuah buku dan alat tulisnya agar apa yang saya terangkan pada hari ini itu dapat diserap atau dicatat kembali oleh anak-anak semua. Setelah kita berbincang mengenai cahaya itu sendiri, yaitu pengertian cahaya itu sendiri, Ibu di sini akan menampilkan sebuah PowerPoint mengenai cahaya dan alat optik. Yang pertama yaitu sifat-sifat cahaya. Cahaya memiliki sifat antara lain yaitu dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat dilenturkan, dapat digabungkan, dapat merambat dalam ruang hampa, dan memiliki sebuah kecepatan yaitu 300 m/s. Pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya atau hukum Senius yaitu yang pertama sinar datang, garis normal, dan sinar dipantulkan terletak pada satu bidang datar. Yang kedua yaitu sudut datang cahaya sama dengan sudut pantul cahaya. Di sini terdapat sebuah gambar di mana yang di bawah terdapat cermin datar. Di sini sebuah sinar datang, lalu sinar dipantulkan. Di tengah-tengah tersebut terdapat garis normal yaitu N, I, R. Oke, yang kedua. Yang pertama yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Sifat bayangan pada cermin datar yaitu maya, tegak, sama besar, jarak bayangan sama dengan jarak benda, tinggi bayangan sama dengan tinggi benda, dan posisi bayangan berlawanan dengan posisi benda. Dapat dilihat yaitu sebuah skema atau gambar yang terdapat pada cermin datar tersebut. Yang kedua yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini terdapat sebuah bagian-bagian cermin cekung itu sendiri dengan keterangan di sini sudah terdapat yaitu seperti SU sumbu utama, P titik pusat kelengkungan cermin, F yaitu titik fokus cermin, O titik pusat optik, R jari-jari cermin, dan F yaitu jarak titik fokus cermin. Oke, selanjutnya yaitu sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Di sini pada cermin cekung memiliki sebuah sinar-sinar istimewa yang diantaranya satu, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga yaitu sinar datang melalui titik pusat cermin dipantulkan kembali melalui titik pusat cermin itu sendiri. Ada yang tidak dipahami? Atau suara saya kurang kedengeran? Oke, kedengeran. Kalau begitu saya lanjut ya. Yang ketiga yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini pada cermin cembung, cermin cembung yaitu memiliki keterangan sama seperti cermin cekung sebelumnya. Nah, di sini
Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung yaitu yang pertama, satu sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua yaitu sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga yaitu sinar datang menuju titik pusat cermin dipantulkan kembali seolah-olah dari titik pusat cermin. Oke, kita lanjut ke pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya sendiri memiliki sebuah hukum pembiasan cahaya. Yang pertama yaitu sinar datang, sinar bias, dan sinar normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua yaitu perbandingan antara proyeksi sinar datang dan proyeksi sinar bias selalu tetap, atau tetapan ini disebut indeks bias. Terdapat sebuah gambaran mengenai pembiasan cahaya tersebut sendiri, bisa Anda lihat. Oke, lanjut. Pada lensa cembung juga memiliki sinar-sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus f1. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus f2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, yaitu sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. Yang keempat, pembiasan cahaya pada lensa cembung. Di sini, dalam pembiasan cahaya pada lensa cembung sendiri memiliki bentuk 3 lensa yang berbeda-beda. Oke, yang pertama, bisa kita lihat bersama-sama. Yang pertama yaitu memiliki keterangan cekung-cekung atau bikonkav. Yang kedua, pada gambar kedua memiliki keterangan yaitu cekung datar. Yang ketiga yaitu cekung cembung. Nah, sinar-sinar istimewa pada lensa cembung tentu sama seperti lensa cembung sebelumnya, yaitu yang pertama sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus f1. Yang kedua yaitu sinar datang menuju titik fokus f2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga yaitu sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. Nah, di sini terdapat sebuah mata atau diagram mata. Dalam mata ini terdapat sebuah keterangan mengenai saraf-saraf mata atau bagian-bagian mata seperti retina, lensa, pupil, kornea, dan lain sebagainya. Nah, dalam mata sendiri yaitu kemampuan lensa mata untuk mencembung dan memipih secara otomatis sesuai dengan jarak benda yang dilihat disebut dengan akomodasi. Jadi, mata jika melihat sebuah benda itu disebut dengan daya akomodasi. Jadi, jika mata kita melihat sebuah benda itu disebut dengan daya akomodasi. Titik dekat mata normal yaitu memiliki sebesar 25 cm. Sedangkan titik jauhnya yaitu tidak terhingga. Diagram mata normal. Di sini terdapat gambaran sebuah mata normal. Bisa kita lihat bersama-sama memiliki dua gambaran. Yang pertama, mata melihat dekat, lensa mata menebal. Sedangkan jika mata kita melihat sebuah benda yang berukuran jauh atau sebuah benda yang tempatnya begitu jauh, cukup jauh, lensa mata kita akan memipih. Oke, selanjutnya kamera. Di sini, di sebuah kamera terdapat sebuah sifat bayangan kamera, yaitu nyata, terbalik, diperkecil, terdapat di ruang 2. Oke, yaitu loop atau kaca pembesar. Tentu semua di sini sudah paham mengenai loop atau sudah tahu mengenai loop. Sudah tahu semuanya mengenai loop atau kaca pembesar? Sudah, iya. Loop cukup mudah dijumpai di kalangan sekolah atau di kalangan laboratorium atau di kalangan penelitian karena loop gunanya untuk melihat sebuah partikel kecil yang tidak dapat dilihat agar terlihat.
Lup sendiri digunakan untuk mengamati benda-benda yang berukuran kecil. Oke, selanjutnya yaitu alat optik yang menggunakan dua lensa. Tentunya tidak asing ya dengan mikroskop, karena kita di sini sudah dapat melihat mikroskop itu sendiri dan sudah menggunakan mikroskop itu sendiri di berbagai macam penelitian yang Anda sudah lakukan. Oke, mikroskop sendiri digunakan untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil, yang tidak dapat dijumpai dengan mata kita atau dengan kaca membesar, kita dapat gunakan dengan mikroskop itu sendiri. Mikroskop memiliki sifat bayangan maya terbalik diperbesar. Oke, selesai sudah PowerPoint. Baik, setelah kita melakukan sebuah Zoom meeting mengenai pertemuan pada hari ini, yaitu mengenai sebuah materi cahaya dan alat optik itu sendiri, dapat kita ulang kembali pengertian cahaya itu sendiri, yaitu sebuah energi yang terbentuk dari sebuah gelombang elektromagnetik yang terdapat atau yang memiliki sebuah panjang sebesar 380 sampai 750 nanometer. Oke, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang dipahami atau kurang mengenai konsep materi yang sudah saya share hari ini, bisa langsung ditanyakan pada grup kelas atau langsung melalui Google Classroom yang sudah ada saat ini. Mengenai sebuah link absensi sudah Ibu kirimkan melalui kolom komentar Zoom pada hari ini. Nanti bisa Anda isi sesuai dengan pertemuan hari ini, sesuai dengan materi hari ini. Oke, sudah tidak ada yang perlu ditanyakan kembali mengenai sebuah materi cahaya dan optik? Tidak ada. Oke. Mungkin Ibu cukupi pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.